والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Ustaz Ahmad Sanusi, orang tua kita Pak Ustaz Haji Nasan, yang mudah-mudahan beliau semua mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan umurnya, diberkahkan hidupnya, diberkahkan ilmunya, dan mudah-mudahan selalu diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dunia maupun akhirat. Dan para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita juga semua yang hadir pada malam ini hari ini selalu mendapatkan keberkahan dunia maupun akhirat, selalu diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berkahkan kehidupan dan rezeki kita dunia dan akhirat, serta mendapatkan ilmu yang barakah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih sama-sama berkumpul dan dikumpulkan oleh Allah dengan kudrat dan iradatnya Allah. Mudah-mudahan ini adalah salah satu caranya Allah memberikan kita hidayah, petunjuk, taufik dan pertolongan Allah kepada kita semua. Kembali kita kaji kitab Nasaihul Ibad, maqalah maqalah 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wal maqalatul khamisata asyarah, dan maqalah ke-15. Su'ila ba'dul hukama'i, telah ditanya sebagian ulama ahli hikmah, ayyul ladzina zarrabul umura, yakni orang-orang yang melakukan percobaan terhadap segala urusan, hal ya'riful abdi idza taba anna taubatahu qubilat amruddat, apakah dapat mengetahui seorang hamba idza taba, apabila sudah bertaubat, anna taubatahu, bahwasanya taubatnya itu kubilat, diterima, amrudat, atau ditolak. Qala la ahkumu fi dzalik, menjawab sebagian daripada hukama, setengah daripada hukama, fi dzalik, saya tidak tahu
yang demikian itu. Enggak tahu maksudnya, enggak tahu nih tobatnya orang yang bertobat ini, seorang hamba bertobat ditolak apa diterima gitu. Kata ahli hikmah, para ahli hukama, ai fi kauni taubatil abdi, yakni pada keadaan taubat si hamba tuh makbulatan au mardudatan, diterima apa ditolak gitu. Walakin lidzalika, akan tetapi untuk itu, ai liqabulit taubati, yakni untuk diterimanya taubat itu, alamatun, ada ciri-cirinya. Kata ulama ahli hikmah, saya enggak tahu tobat hamba itu diterima apa ditolak, tetapi untuk diterima tobat si hamba itu ada ciri gitu. Cirinya ada berapa? Sittatun, ada 6. Ihdaha, salah satu daripada yang 6 itu, an ayyarifa, ialah bahwa dia melihat, yakni mengetahui, nafsahu ghairu ma'sumatin minal ma'siyati, kepada dirinya sendiri tidak dimaksum, dipelihara daripada maksiat. Fayajuju wuqu'uha fiha, maka boleh terjadi dirinya dalam maksiat. Artinya ciri orang yang benar-benar bertobat itu ada 6, kata ulama ahli hikmah. Ada 6 ciri orang yang bertobatnya benar-benar tobatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh, tobat yang benar-benar, bukan cuma setengah-setengah tobat. Tobatnya tobat sambal, ntar tobat, ntar maksiat, ntar tobat, ntar maksiat. Pengen tobatnya doang, jalaninnya enggak. Makanya kata ulama ahli hikmah ada 6 ciri. Ciri yang pertama adalah bahwa dia melihat, mengetahui kepada dirinya sendiri enggak dipelihara daripada maksiat, maka boleh terjadi dirinya dalam maksiat. Dia merasa dirinya, ya Allah banyak dosa gitu. Ini orang yang benar-benar pengen bertobat sungguh-sungguh nih, taubatan nasuha, tobatnya yang benar-benar sungguh-sungguh. Jadi dia merasa dirinya maksiatnya masih banyak. Bertobat merasa dirinya itu, ya Allah banyak banget dosanya nih gitu. Jadi masih merasa banyak maksiat, banyak dosa. Itu ciri yang pertama daripada orang yang benar-benar taubatan nasuha. Tuh. Jadi walaupun dia udah bertobat, perasaan dia maksiatnya masih banyak, dosanya gede karena melakukan maksiat mulu gitu. Walaupun dia udah merasa dirinya bertobat, tapi merasa dirinya masih banyak kemaksiatan yang dilakukan. Itu ciri orang yang memang benar-benar tubu ilallah taubatan nasuha, bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat. Kemudian yang kedua, kata ulama ahli hikmah, ciri orang yang bertobat, yang benar-benar bertobat, wasaniyatu, yang kedua, ya rafi qalbihim faraha ghaiban, melihat dia dalam hatinya kegembiraan tidak ada, ayyiba'idan anhu, yakni jauh dari hatinya, wal huzna syahidan, dan melihat kesedihan hadir, ay hadiran indahu, yakni hadir di dalam hatinya. Enggak ada tuh rasa senang di dalam dirinya. Di dalam dirinya enggak ada kesenangan. Walaupun dia udah merasa dirinya bertobat, tapi dalam hatinya enggak ada senang. Ya Allah, apakah tobat saya diterima? Apakah tobat saya ini ditolak? Gitu. Jadi merasa dirinya terus sedih. Wal huzna syahidan, sedih terus. Ya kalau kita sedihnya kalau lagi susah doang. Kalau sedih susah baru sedih kita. Kalau lagi ada masalah baru sedih. Ini kayak orang-orang yang ciri yang orang benar-benar bertobat tuh sedih. Makanya kalau orang yang bertobat sampai dia meneteskan air mata, mengeluarkan air matanya, berarti itu tobatnya benar-benar tubu ilallah taubatan nasuha. Cuma bukan semalaman doang, terus malam nangis mohon ampunan sama Allah. Makanya Nabi Adam alaihissalam ketika bertobat sampai 300 tahun Nabi Adam bertobat, sedih nangis nggak berhenti-berhenti.
300 tahun Nabi Adam bersedih, bertobat, minta ampunan sama Allah karena sebab dikeluarin daripada surganya Allah. Karena sebab satu kesalahan doang, kita dosanya banyak. Tobatnya cuma sekali. Dosanya sabrak-abrak gitu mah bahasanya. Tapi tobatnya cuma sekali doang, ya udah tobat, nangisnya semalaman doang, besok mau begitu lagi aja. Nabi Adam dosanya cuma sekali, kesalahan cuma sekali, cuma gara-gara makan buah khuldi buat Siti Hawa, saking sayangnya. Kita dosanya sabrak-abrak banyak banget, tobatnya semalaman doang, udah besok mah maksiat lagi aja, dosa lagi aja. 300 tahun Nabi Adam alaihissalam bersedih, mengeluarkan air matanya tuh, air mata sampai keluar air mata Nabi Adam 300 tahun minta ampun sama Allah. Bahkan sampai sujudnya aja 100 tahun Nabi Adam sujud meminta ampunan kepada Allah. Sampai istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ampun sama Allah, beristighfar kepada Allah Nabi Adam 300 tahun 100 tahun sujud minta ampunan kepada Allah. Sampai-sampai Allah mengabulkan ampunan Nabi Adam, mengampuni Nabi Adam. Permohonan Nabi Adam minta ampun kepada Allah diampuni sama Allah. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Diterima taubatnya Nabi Adam, diterima pengampunannya Nabi Adam, minta ampun kepada Allah. Allah itu maha penerima taubat, Allah itu maha penerima pengampunan setiap hambanya yang benar-benar mau taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu huwat tawwabur rahim. Maha penerima taubat, maha penyayang Allah tuh. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, Allah masih mau maafkan kesalahan kita, ngampunin dosa-dosa kita. Cuma benar-benar yang taubat tuh ilallah taubatan nasuha, taubat kepada Allah. Banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Setiap malam kita beristighfar sama Allah, minta ampun sama Allah. Jangan istighfarnya kalau lagi buat salah doang, istighfarnya lagi sholat doang. Kan dosa kita mah setiap waktu berdosa. Setiap habis sholat kita duduk, setiap sholat habis selesai sholat kita berdosa lagi, maksiat lagi. Kita nggak tahu dosa kita seberapa besar dosa kita. Dosa kita seberapa besar kita nggak ada yang tahu. Setiap waktu kita berdosa, setiap waktu kita berbuat maksiat. Habis sholat kita mohon sama Allah, beristighfar. Entar dari waktu ke waktu terus kita bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Tobat kita terus, kita buat dosa kita nggak ada yang tahu. Dosa kita kecil apa besar, makanya yang namanya dosa pahala nggak ada yang tahu. Ulama ahli hikmah aja sampai bilang nggak tahu saya seorang hamba yang bertobat diterima atau enggak, ditolak atau diterima, nggak ada yang tahu gitu. Makanya kita terus beristighfar karena kita nggak tahu dosa kita seberapa besar, dosa kita, kesalahan kita kepada Allah, kepada makhluk, kepada manusia. Kita nggak tahu, makanya terus minta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makanya terus istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi jami'il ma'asi wa dzunub la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terus kita bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Bahkan kan yang namanya istighfar itu bukan cuma minta ampunan kepada Allah. Segala hajat-hajat kita kalau kita beristighfar kepada Allah dikabul. Dulu saya pernah cerita masalah tukang roti kan. Ketika ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dengan wasilah apa? Istighfar. Dengan wasilah istighfar bertahun-tahun pengen ketemu Imam Ahmad bin Hanbal, ternyata dengan wasilah istighfar yang dia baca bertemulah dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Istighfar tuh. Makanya kata baginda Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dikin makhrajan wa min kulli famin farjan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang melazimkan istighfar,
Man lajimal istighfar ja'alallahu min kulli dikin makhrajan, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalannya. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa min kulli hammin farjan, Allah akan lapangkan segala kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka dan tidak diduga. Itu istighfar. Cuma jangan kita minta, wah istighfar buat ini nih, jangan. Terus aja istighfar buat apa? Yang penting kita tujuannya, intinya adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa diri kita udah enggak ada dosa. Jangan merasa diri kita enggak ada salah. Jangan merasa diri kita, wah saya bertobat kepada Allah, tobat saya udah diterima. Jangan. Terus aja beristighfar, minta ampun kepada Allah. Gitu. Itu kita beristighfar, fadilahnya banyak, bukan hanya ampunan Allah yang kita dapatkan. Setiap persoalan Allah akan berikan jalan keluar. Setiap kesulitan diberikan jalan keluar sama Allah. Persoalan kita, permasalahan kita, problematika kehidupan kita di alam dunia ini Allah berikan jalan keluar. Kesempitan kita akan diberikan kelapangan oleh Allah, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka dan tidak diduga. Itulah keistimewaan daripada istighfar, bukan cuma ampunan Allah. Makanya kalau orang benar-benar bertobat, merasa ini nggak ada kegembiraan di dalam hatinya, itu orang yang benar-benar bertobat kepada Allah. Wal huzna syahidan ay hadiran indahu, nggak ada rasa gembira dalam hatinya, wah tobat saya udah diterima, enggak, sedih terus. Ya Allah, diterima enggak di tobat saya, ya Allah ditolak enggak nih. Gitu. Itu istighfar tuh benar-benar orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalisatu, dan yang ketiga, yuqarribu ahlal khair wa yubaidu ahlas syarri. Yang ketiga, ciri daripada orang yang benar-benar bertobat kepada Allah, mendekati hamba itu ahlal khair, kepada orang-orang ahli kebaikan, wa yubaidu, dan menjauhi dia ahlas syarri, kepada orang-orang ahli yang keburukan, ahli kejelekan. Khaufan minal wuqu'i bil ma'siyati, karena takut dia terjerumus ke dalam maksiat. Orang yang benar-benar bertobat kepada Allah, yang benar-benar dia pengen taubatan nasuha, dia selalu dekat kepada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, dekat para ahli ilmu, dekat kepada orang ahli ibadah, dekat kepada majelis ilmu. Pengennya ngaji aja, pengennya ibadah aja, tuh orang-orang yang ciri daripada orang yang benar-benarnya taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha, benar-benar taubat kepada Allah. Dia selalu pengen dekat sama orang-orang baik, orang-orang soleh, pengen ibadah aja, pengen dekat kepada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, deketin terus orang berbuat kebaikan, dan jauh kepada orang-orang yang buat jelek, orang yang berbuat maksiat, karena takut kembali lagi kepada kemaksiatan. Selalu dekat dia, pengen dekat, walaupun dia merasa, aduh saya pengen bertobat benar-benar, dia deketin terus orang-orang baik, orang-orang soleh. Selalu mendekatkan orang-orang soleh, selalu berdekatan kepada orang-orang yang ingin berbuat kebaikan, dan menjauhi segala keburukan, sehingga kalau dia sudah dekat dengan orang baik, menjauhi segala orang-orang yang buruk, maka dia tidak akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Agar bisa terkendali, terkontrol dalam dirinya untuk tidak kembali kepada kemaksiatan. Itu jangan saat tobat sambal itu ntar tobat, ntar berbuat maksiat lagi. Saya pengen ibadah bener-bener nih, awalnya doang, tapi ntar kesononya udah ngilang lagi tuh. Berarti tobatnya belum bener-bener tobat, masih setengah-setengah tobatnya. Orang yang kalau udah benar-benar tobat, kata ulama ahli hikmah, dia selalu dekat kepada orang yang selalu berbuat baik, dan selalu menjauhi kepada orang-orang yang berbuat jelek, berbuat buruk, karena merasa takut akan kembali dan terjerumus kepada kemaksiatan. Itu ciri yang ketiga. Kemudian ciri yang keempat, kata ulama ahli hikmah, ciri orang yang bertobat benar-benar kepada Allah, taubatan nasuha. War rabi'atu, yang keempat, yaral qalila minad dunya katsiran.
melihat si hamba pada sedikit daripada harta dunia yang banyak. Fayakhudhu minha biqadri daruratihi, lalu dia mengambil daripada dunia itu sekedar kebutuhan yang mendesaknya. Wayaral kasir, dan melihat hamba itu min amalil akhirati qalilan, pada yang banyak daripada amal akhirat yang sedikit. Fayatlubu ziyadata alaihi, lalu dia mencari tambahan kepada amal akhirat. Jadi ciri daripada orang yang bertobat, kata ulama ahli hikmah, dia kalau urusan masalah dunia dia cuma sekedar kebutuhan dia saja. Jadi nggak terlalu dikejar urusan dunia. Kalau memang udah merasa cukup, udahlah saya dari pagi sampai siang atau dari pagi sampai sore udah cukup dunia saya seperti ini. Ntar misalkan sebagian waktunya hanya untuk